シデよ、木の葉を隠すなら森の中じゃ。新兵は必ず来る。野良の中に紛れてな。周りをよう見てみる。群れから外れた野良を探せ。見つけた。カイト、気づかれた。いた。うちよ。蔵、どこ？ここ。うちよ、うちよ。捕まえた。お前を。思い出した。うちよ。Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kalau yang belum nonton part sebelumnya, bisa klik card di pojok kanan atas. Kalau udah, enjoy Summertime Render part 6, alias part terakhir, episode 21-25. Setelah menelan kenyataan pahit kalau dirinya tidak bisa mengulang waktu lagi untuk menolong Hizuru, Shinpei meminta waktu 1 hari lagi untuk menyembunyikan kematian Hizuru. Ayah Shou lalu membicarakan tentang Shide yang punya banyak cadangan tubuh. Itu dia bisa lakukan karena dia bisa mengawetkan tubuhnya dan membuatnya tetap bergerak. Tapi entah bagaimana caranya, Ayah Shou pun tidak mengetahuinya. Shinpei jadi ragu, apakah mereka bisa menang melawan Haine? Karena tidak adanya Ushio, Hizuru, juga semua senjata yang dikopi Ushio pun ikut lenyap. Tapi tiba-tiba bayangan Mio tertarik pada apa yang ada di saku Shinpei, yang ternyata adalah kepingan kalung kerang Ushio. Kerang itu mengeluarkan aura amarah yang sangat besar dari Ushio, karena ternyata Ushio sempat memindahkan ingatannya ke kerang itu sebelum dia lenyap. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki tubuh. Itulah kenapa Haine dan Shide tadi jiper. Tapi sayangnya data-datanya seperti terkunci, tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali Ushio sendiri. Shinpei tiba-tiba teringat kalau Ushio versi rupa ingatan akan muncul di pantai saat festival musim panas. Mungkin itulah juga maksud Ushio mengkopi datanya ke kerang itu. Ushio, Shinpeiとループしてたお前の記憶でさ、俺らってことはやで、ミオもあれを見てしもってんねんな。トウ君、ミオ。しんちゃんどこか知らん？いや、待て。俺な、やっぱお前が好き。私影のミオやで。私の答え知ってるやろ？変わらんか？新平が好きなんやろ？なんでそんな。バレバレや。お前影ちゃうやろ。やっぱ変わらんか？俺とは友達か？これからも。そうか。よかった。Shou si badut. Mio lalu menemui Shinpei untuk mengatakan, 話ってそれ？好きないよ、しんちゃんのこと。うん。それだけ？いや、ありがとう。気づいてた？うん。別にその変に思わんといてな。ただ言いたかっただけな。明日死ぬかもしらんやろ。この気持ちしんちゃんに伝えやんまま死ぬん嫌やって。ただ伝えたかっただけやから。そっか。ミオ。ミオの気持ちには応えられやん。俺は牛尾が好きなんや。お前は俺の大事な妹や。ありがとう。ちゃんと言うてくれて。すっきりした。Uluh, kesian. Shinpei menjabarkan teorinya kalau sebenarnya selama ini ada 2 Ushio di setiap pengulangan, yang dimana Ushio dari pengulangan ketiga mulai ikut Shinpei mengulang waktu di pengulangan keempatnya. Dan sekarang Ushio versi satunya lagi sedang dalam proses pemulihan tubuhnya karena diserang Shiori bayangan. Shinpei pun percaya kalau ini bukan sekedar teori, karena kerang itu pun bisa bergerak seperti ingin menunjukkan arah yang kayaknya sih nunjukin di mana Ushio berada. Sudah ditentukan kalau mereka akan menjemput Ushio lebih awal.
karena sebelum meninggoy Hizuru mentransfer Yonosuke ke Shinpei, maka mereka tetap bisa berkomunikasi dengannya menggunakan tubuh Shinpei. Di sisi lain, Haine kehilangan jejak Shinpei. Dia pun curiga kalau Shinpei sedang mencari Ushio lebih awal. Maka dia pun mengerahkan Shide yang lainnya dan para bayangan untuk mencari Ushio juga. Shide berhasil menemukan bayangan milik Tokiko yang di dalamnya ada Shinpei. Tapi Shinpei juga sudah berhasil menemukan Ushio. Penyalinan data Ushio berhasil. Balik-balik, Ushio sudah lebih jago. Dia bisa membuat lumpur bayangan Shide tidak bisa beregenerasi lagi. Tapi saat Ushio mau menghabisi Shide, bayangan Mio yang ternyata dari tadi berubah menjadi gelang pun menghentikannya. Karena ternyata Shinpei sudah punya rencana yang matang. Okaeri, genki sou de yokatta. さっき思いっきりジャンプしたからな。どってことない。足の一本くらい。シデ、どっから来たと思う？俺が。なんですって？やっぱりわからんみたいやな。ギルの中やと手形の位置を隠せるってことや。じゃあな。撃たせるな。Shinpei kembali mengulang waktu ke beberapa menit sebelumnya. Yang ternyata sebelum dia pergi mencari Ushio, mereka memang sudah memprediksi titik pengulangan dan membuatnya tepat di dekat Gua Hiruko. Mereka akan langsung menghancurkan bayangan asli Haine. Karena dihadang, terpaksa Tokiko dan bayangan penjaganya harus meladeni. Sedangkan yang lain lanjut mencari jalan menuju markas Haine. Ternyata jalannya sudah ditutup oleh bayangan hitam yang cepat sekali beregenerasi. Bahkan Ushio tidak bisa meretasnya. Tapi untungnya, Shinpei sudah menyuruh bayangan Mio mengkopi kembang api besar. Setelah meledakannya, mereka buru-buru melewati tembok bayangan itu sebelum beregenerasi. Tapi tiba-tiba, Shide datang. Nezulah yang akan mengurusnya. Shinpei, Ushio, bayangan Mio, dan Shou sampai di tembok bayangan terakhir. Tapi mereka sudah kehabisan kembang api. Tiba-tiba, 超高速展開してバリアを見切られてる。はいね、境内からお出ましか。やはりズレチャール。奴の中に龍之介を感じ、その気になればヒズル同様肉体の強化も可能。新平自身がわしらと戦える力を手に入れたこと、ハイネに見られてる限り龍之介さんの2秒余地は決定打にならない。牛尾の刃の恐ろしさは、だからシデもハイネも俺たちの動きに集中せざるを得ない。そこで気づかれないようにハイネをキルゾーンに誘い込む。さっきがダダ漏れじゃぞ、ニオ。 Singkat cerita, Haine dan Shide berhasil terpojokan. Muncul Shide yang lainnya. Tapi Ushio tetap berfokus langsung melenyapkan Haine. Anehnya, tiba-tiba mata kanan Ushio dan Shinpei berubah menjadi merah seperti mata Haine. Dan lagi-lagi masih ada Shide yang lainnya. Ada berapa kali ini orang? Dia bersama Haine yang makin melemah dengan tubuh bayinya. Shide sudah tidak memerlukan Haine lagi. Yang dia perlukan hanya mata merah milik Ushio dan Shinpei. Tapi dia pun tidak akan membunuh Haine. Karena kalau dia lenyap, maka zirahnya pun ikut hilang. Sesuai keinginan Haine, Shide pun akan membawa Haine tanda kutip pulang.
Walau Ushio sudah mewanti-wantinya kalau dia tidak akan bisa hidup dan keluar dari sana, tapi karena janjinya pada Hizuru akan menolong Haine dan melenyapkan Shide, Shinpei tetap kekeh pergi ke sana. Gerbang masuknya pun tertutup. Bangun-bangun, Shinpei sudah sampai di kampung halaman Haine, tapi dia terpisah dengan Ushio. Karena waktu di sini berhenti, maka Shinpei tidak bisa lagi melakukan pengulangan waktu. Jadi, kalau dia meninggoy, ya beneran meninggoy. Karena kaki Shinpei yang terluka, Ryonosuke akan menggantikan kesadarannya. Di tengah berjalan, mereka menemukan sebuah bola yang mengarahkan mereka ke suatu pedesaan yang dihuni oleh para bayangan. Tapi mereka semua tidak menyerang sama sekali. Ternyata, bola itu menunjukkan mereka ke tempat Ushio. Haine tiba-tiba muncul dari tubuh Ushio. Ryonosuke sempat ingat pesan kakaknya saat itu kalau dia harus berani membunuh Ushio jikalau kesadaran dirinya berubah menjadi Haine. Tapi Shinpei si bucin mencegahnya. Ushio mulai mendapatkan kesadarannya lagi dan berkata kalau Haine yang ada di dalam dirinya adalah sisi Haine yang baik, yang suka cemilan dan perhatian layaknya anak kecil. Haine bisa keluar dari Ushio. Dia betulan baik. Sampai-sampai merasa bersalah karena dirinya lah yang membuat teman-teman mereka meninggoy. Tapi mereka memakluminya karena sebenarnya Shide lah dalangnya. Kekurangan di alam ini adalah Shinpei yang tidak bisa mengulang waktu, juga Ryonosuke yang prediksi 2 detik ke depannya tidak bisa dipakai lagi. Mungkin itulah kenapa Shide memancing mereka ke sini. Dan jika dia berhasil mengambil mata Ushio, ia akan berada di satu dimensi di atas dunia mereka. Nantinya dia bisa mengendalikan ruang dan waktu semaunya. Yang ternyata tujuan akhir Shide adalah ingin menghancurkan dunia. Layaknya konsol game yang dicabut. Tiba-tiba muncul serangan udara. Ushio, 地面に影を落とすな。平気、影は特用ではしな。私には何も届きません。牛尾ちゃん、君を黒焦げのだるまにしてからその目もらおうか。Shinpei lalu sadar kalau setelah mendapat mata Ushio, Shide pasti akan kembali ke dunia manusia. Berarti memang ada cara buat kembali ke dunia manusia. Haine pun menjelaskan caranya, yaitu melenyapkan Hiruko atau dirinya yang ada bersama Shide di atas. Serangan udara ini ternyata cuma ingatan buruk Haine semasa zaman perang dulu. Maka dari itu, sisi Haine yang baik pun bisa menghentikan kejadian dalam ingatan ini sebentar. Lalu Ushio harus berhasil melancarkan serangan baliknya. Haineを味方につけましたか。シオ、もう楽にしてやってくれ。励て思う。差し違えてもお前は殺せ。 Tapi saat zirah Shide dipotong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. キングが返された。復活した。何か食べた。おそらくオリジナルの牛尾の一部。何をされた。 Untungnya Ushio berhasil menghapus ingatan tentang serangan udara Haine. Ushio juga sadar kalau tubuh asli Shide sebenarnya ada di dunia manusia. Dia mengendalikan zirahnya jarak jauh melalui Haine kecil. Mereka juga sadar kalau zirah Shide tidak bisa beregenerasi. Maka, satu-satunya cara mereka harus melenyapkan seluruh zirahnya. Tapi Ushio tidak punya tenaga karena pemulihan dengan beberapa helai rambut Ushio yang asli tidaklah efektif. Dia tidak bisa bertarung lagi. Tapi Ushio tetap punya rencana, yaitu dia nantinya akan berubah menjadi peluru bayangan yang bisa meretas bayangan Shide. Mereka harus mengulur waktu sampai peluru itu jadi. こそこそと作戦会議ですか。シデ様には記憶を読む力はありゃせん。まさか君が裏切るとは。変わったんはシデ様の方やないか。あのクジラが流れ着いた日にな。己の欲望に忠実にやれとね。2分や。シンペイ。構わず突っ込んでくる。そう、ショットガンじゃ止めれやん。後ろ、武器チェンジや。これでまだ
Untung masih ada Ryonosuke yang jago gelut. 2 menit terasa sangat lama karena mereka harus menghindar dan menyerang sekaligus melindungi Ushio. クソったれ殴るしかなかった。後ろ Shinpei dan Ryonosuke berakhir dengan jari tangan kanannya yang patah, juga tangan kirinya yang putus. Mereka sudah terpojok. Tapi Shinpei tidak putus asa. Shinpei menyuruh Ryonosuke menghack zirah Shide supaya setidaknya Shide bisa tenang beberapa detik. Tapi keluarnya Ryonosuke dari tubuh Shinpei akan membuat Shinpei merasakan rasa sakit akibat tangannya yang patah dan putus. Dan kemungkinan terburuknya Shinpei bisa langsung meninggoy dan lenyap. Tapi mau tidak mau, mereka harus mencobanya daripada malah mereka meninggoy sama-sama. 余地は封じたのに紙一重で急所を外される。やってみるよ新平全部逃げちゃら Ryonosuke berhasil meretas, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, Ryonosuke berhasil dihempaskan keluar lagi. Shinpei mulai merasakan rasa sakit di tubuhnya. Tiba-tiba juga tubuhnya terkelupas, seperti akan lenyap. Shide mulai curhat tentang alasan dirinya berakhir seperti ini. Dikarenakan selama ini dia sudah hidup enak, abadi, dengan bergonta-ganti tubuh, tapi kebalikannya, Haine makin lama malah makin melemah. Maka dari itu, dia pun langsung mengide, jikalau dia tidak bisa hidup hingga dunia berakhir, maka dialah yang akan mengakhiri dunia. Ngaco nih orang. Persiapan Ushio selesai, dan berubahlah dia menjadi peluru shotgun untuk meretas Shide. Mia, Ushio membuat shotgun itu mendekati tangan Shinpei, dan Shinpei juga berhasil menghindari tikaman Shide. みんなが繋いでくれたから俺はここにおる。お姉ちゃんの言うた通りみんなを救うのは新平や。この弾は君も大概しつこいですね。俺たちは生きていく。世界は普通に続いていくんや。今ヒルコを消されたら私の鎧がしのが消える。この体では動けん。なんも見えん。これが私の。Shide lenyap. Dan saat Ushio ingin melenyapkan Haine kecil itu, tiba-tiba mereka malah terpental ke masa lalu. Di hari Dewa Hiruko yang berbentuk seekor paus terdampar di Hitogashima. Mungkin ini seperti saat Shinpei melihat kejadian Ushio meninggoy tenggelam dan masa lalu Hizuru saat itu. Muncullah Haine yang asli ingin mendekati Hiruko paus. Tapi anehnya, Shinpei bisa menyentuh dan menampakkan dirinya di ingatan masa lalu ini. Haine yang asli ketakutan tidak jadi mendekati paus Hiruko. Ushio memberi Haine kecil ke Shinpei dan berkata kalau yang harus dilenyapkan sebenarnya bukanlah Haine kecil, melainkan paus Hiruko ini. Karena bisa dibilang dialah masalahnya. Bye-bye. Arigatou, Shinpei. No, Ryonosuke. 今度は仲良にしてくれるか？もちろんや。お菓子いっぱい持ってくよ。後ろ。ここでお別れみたいやな。待ってくれよ。俺も一緒に行く。ヒルコが消えて影はみんな消える。体に戻っても俺は死ぬ。消えたいよ。あっぽけ、そんなん言われたら決心鈍りそう。新平は帰らなあかん。みんなが待ってるよ。心配いらん。私がちゃんと2018年に返しちゃるから。新平と過ごせて嬉しかった。俺もや。お前と会えて嬉しかったよ。時間を超える力、これは偶然なんかじゃない。大切な人にもう一度会いたい気持ちが託されたこの力で、この体が消えてまう前に
最後の最後に私が待ってるから。Kok kenyal part 3. Shinpei terlalu senang sampai menangis terharu karena Hizuru tanda kutip hidup kembali. Hizuru pun kebingungan kenapa ada lelaki yang belum dia pernah temui tahu namanya. Shinpei kembali ke waktu di mana dia baru sampai di Hitogashima. Tapi saat Shinpei mulai benar-benar sadar, dia pun bingung kenapa dia tiba-tiba tahu nama wanita ini. Mio. Mio, 危ない!何してんのしんちゃん。確かに何してんのやろ。Ya, Shinpei seperti orang linglung karena bisa dibilang dia seperti lupa-lupa ingat dengan pengulangan-pengulangan yang terjadi sebelumnya. Ushio pun masih hidup di pengulangan ini. 会うたら絶対一発殴るって言ってた。おお、おんどりゃ後ろ殴ってない。ー。なんや新平。もろったも何も。なんであんたが偉そうなん？怖っ。めっちゃおこやわ。ミオ、はよ店戻り。 Bahkan bapak dan ibunya Shinpei masih hidup. Shinpei mulai mengingat alasan dirinya ke Hitogashima. Beberapa hari yang lalu, dia dikirim pesan suara oleh Ushio yang membujuknya pulang ke sana. Seketika juga saat mendengar pesan suara itu, Shinpei teringat dengan mimpi aneh di hari sebelumnya. Dia tidak ingat isi mimpinya. Tapi yang dia ingat adalah rasa takut akan kampungnya yang menghilang. Shinpei pun berkeliling pulau, seakan ingin memastikan kalau semua orang yang dia kenal baik-baik saja. Karikiri pun di sini sudah menjadi tua, bahkan punya anak yang sudah bapak-bapak juga. Tiba-tiba, anak Karikiri memberitahu kalau kalung Ushio jatuh saat dia membersihkan pantai. Dia juga sudah mencarinya selama 2 hari. Shinpei yang mendengar itu langsung berlari ke pantai. Benar saja, Ushio ada di sana. あじろくん、なんや。ごめん、勝手に決めて東京出てったりしてほんまに悪かった。よかった。新平が無事でよかった。あんな変な夢見て、おとついの晩新平に二度と会えやんようになる夢。新平のことを見送りいかんかったからバチ当たったんやわ。このまま離れ離れになるんは嫌やって思ったら手が勝手に電話してしもてて、ほんまごめん。捕まえた。もう動けやん。同じ夢を見ていたような気がする。これで愛子や。捕まった。 Ulu cuitnya. Tidak sengaja Shinpei pun menemukan kalung kerang Ushio. Ushio benar-benar lega melihatnya. Itulah juga mengapa dia seperti bingung dan takut bertemu dengan Shinpei. Karena kalung pemberian darinya hilang. 大丈夫。悲しくて寂しくて。めっちゃ髪伸びたな。変やで。 Di hari sebelum festival dimulai, Shinpei bertemu dengan Hizuru, memintanya tanda tangan di novel karya Hizuru. Shinpei juga bercerita tentang mimpi aneh yang dia tidak ingat detailnya itu pada Hizuru. Di tengah berbincang, teman masa kecil Hizuru, Asako, ternyata menikah dengan Ryonosuke dan melahirkan Shiori, juga satu anak lagi bernama Haine. Melihat Haine dan Ryonosuke, hati Shinpei tiba-tiba seperti merasa senang. Ryonosuke lalu membocorkan kalau kakaknya akan mulai menulis novel baru. Tapi ternyata dia masih mencari-cari ide. Dan saat mendengar cerita Shinpei tentang mimpi aneh tadi, dia pun tertarik menjadikannya bahan inspirasinya menulis. Festival musim panas pun dimulai. Seperti pengulangan-pengulangan sebelumnya, Shio akan menyatakan cintanya ke Mio. お前まだミオのこと悪いか。何の話してんの？あ、Di sisi lain, Hizuru kebanjiran ide setelah mendengar cerita Shinpei. Dia pun menamai novel itu Summertime Render. Lalu Shinpei pergi menemui Ushio, menghabiskan waktu pesta kembang apinya bersama. おかえり。
Film pun diakhiri dengan hari setelah festival, mereka merayakan ulang tahun Lucio. Tamat. Happy ending ternyata guys. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah maksimalkan waktu kalian dengan orang-orang tersayang kalian. Karena kita nggak tahu kapan waktu itu akan menjadi waktu terakhir kita melihat mereka. Oke, jadi itulah cerita alur film Summertime Render yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita perjalanan Shinpei mengulang-ulang waktu demi orang tersayang di sekitarnya, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.